kita pada orang lain gitu loh. Ana sing batin ini kok angel jadi gitu. Ana sing batin niku teng Sleman niku ate mriki insyaallah ya. Nggih, benahi diri. Berpikir positif pada orang lain. Jadi benahi diri kita, berpikir positif pada orang lain, terus banyak berdoa. Doanya apa toh? Niki. Monggo diwaos sareng-sareng. Tunggal kalih tiga. Allahumma alif baina qulubina wa asrih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur. Artinya, wah, mau bareng-bareng. Kayaknya sekolah nih kalau. Yuk aja, 1, 2, 3. Ya Allah, jinakkanlah antara hati kami. Perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Doanya panjang Bu, cuma saya ambil ini. Ini di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya mendengar ini dulu tahun 2004. Waktu itu saya diundang acara open house di Kecamatan Pakem. Ketua Majelis Ulama Kecamatan Pakem itu memberikan ceramah. Nah, beliau mengutip doa ini, tak tulis nih gue kertas snack, kira-kira tak simpen, eling-eling. Akhirnya ketemu, tak cari, ternyata itu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tapi saya belum meneliti tentang tingkatan hadis ini. Tetapi kalau dilihat dari sisi maknanya bagus. Nah, gitu. Ayo ya. Jadi ini doa, ya Allah, jinakkanlah di antara hati kami. Ada lagi yang menerjemahkan, ya Allah, lembutkanlah hati kami. Ya Allah, lunakkanlah hati kami. Ya Allah, satukanlah hati kami. Jadi banyak sekali. Nah, di situ kemudian ada yang menerjemahkan, yang beberapa itu lebih banyak itu, ya Allah, jinakkanlah di antara hati kami. KMM itu, KMM itu adalah berusaha menjinakkan dua hati. Hati ini dijinakkan, ditemukan, akhirnya disatukan hati dalam ikatan iman. Luar biasa, keren memang AMM itu, KMM itu ya, luar biasa. Yuk kita urai bareng-bareng. Nah, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, jinakkan antara hati kami. Tanda hati yang jinak, yakni menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Jadi orang itu kalau hatinya sudah dijinakkan, sudah dilunakkan, maka dia akan segera melakukan kebaikan, segera melakukan amal kebaikan. Di antaranya adalah segera menghampiri ampunan Allah, segera melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah diutamakan, sholat 5 waktu diutamakan. Kalau sholat 5 waktu diutamakan, maka urusan-urusan dunia juga akan diutamakan oleh Allah. Tapi ketika sholat 5 waktu diakhir-akhirkan, maka urusan dunianya juga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebaikan yang dimaksud apa? Berinfak, bersedekah di waktu lapang dan sempit. Yang orang itu ketika disuruh bersedekah, berinfak itu adalah berat. Apalagi dalam keadaan sehat, duitnya oke, membuat perincian kebutuhan banyak, kok suruh berinfak, berat. Mulut kecenderungannya pun tiangan itu nek sehat, duitnya oke, itu medit. Kecenderungan begitu. Maka hanya orang-orang yang hatinya sudah dijinakkan oleh Allah, orang-orang yang mau berinfak dan bersedekah. Hanya orang-orang yang sudah dijinakkan oleh Allah, orang-orang yang mampu menahan amarah, emosinya. Hanya orang-orang yang sudah dijinakkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Hanya orang-orang yang sudah dijinakkan oleh Allah Ta'ala, yaitu seseorang yang kemudian senang beramal kebaikan, dan kemudian ketika dia melakukan perbuatan salah, kemudian segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini
Contohnya apa? Wasari'u illa maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Segera menghampiri ampunan Allah, segera melaksanakan ibadah, segera melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk apa? Meraih ampunan Allah Ta'ala, meraih rahmat Allah Ta'ala. Ini hanya orang-orang yang sudah dijinakkan hatinya. Sebab kalau hatinya belum dijinakkan oleh Allah, ini berat. Mau melaksanakan sholat berat. Ini apalagi bersedekah. Nah, baik, kan? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau tadi kan wasyari'u illa maghfiratin, itu orang-orang yang hatinya sudah dijinakkan itu akan memiliki kecerdasan spiritual. Kalau ini orang yang memiliki kecerdasan finansial, yaitu orang yang mampu mengelola hartanya sehingga dimanfaatkan untuk kebaikan dan kebaikan. Jangan tunggu kaya untuk sedekah. Sebaliknya, bersedekahlah untuk membuka pintu rezeki dan harta. Iya. Yang saya ibu, orang itu kalau sering bersedekah, insya Allah Allah akan memudahkan rezekinya. Allah akan memudahkan banyak jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki. Insya Allah. Ada cerita begini. Di Jogja itu, di Jogja di Sleman ya, banyak pengusaha-pengusaha peternak ayam petelur. Jadi dia penghasil telur. Nah, pengusaha-pengusaha di Jogja itu paling banyak ada dikuasai oleh China. Dan China itu non-Muslim. Ada pengusaha Muslim bukan Cina. Saya tanya, Mas, ini katanya peternak ayam petelur ini lagi goncang katanya. Iya Pak. Ini dan teman saya itu kan penjual pedagang telur. Iya. Terus sekarang ini Pak, nah sekarang dia cerita gini, sekarang ini Pak, para pengusaha-pengusaha itu sama kolek Pak, yang khususnya orang Jawa yang Muslim itu kolek. Terus itu Pak, ini saya nyebut namanya, lah itu Pak Farid itu. Oh itu Pak, itu kalau dia tidak kuat sedekahnya sudah jomplang. Kalau dia tidak kuat sedekahnya sudah jomplang. Saya juga berpikir, kok bisa ya? Sedekah kok bisa menjadikan dia tetap eksis? Kenapa? Karena dengan bersedekah itu ternyata akan dibukakan pintu rezeki, diberi pertolongan oleh Allah, dimudahkan jalannya, Masya Allah. Ini makanya beliau ini memang banyak bersedekah ya. Sejak saya waktu itu masih mahasiswa, saya sering sowan ke orang tuanya Pak Farid itu, saya sebut Pak Farid itu. Beliau memang kalau bersedekah nyah-nyoh. Ini Masya Allah. Jadi ini orang-orang yang mau bersedekah, mau berinfak, mau menafkahkan hartanya itu hanya orang-orang yang sudah dijinakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika seseorang itu bersedekah, maka tujuannya hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap untuk mendapatkan imbalan, ucapan terima kasih dari sesama. Nah, ini. Kemudian wal kadziminal ghaid, orang-orang yang menahan amarahnya. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita memberi sesuatu pada orang, belum tentu orang yang kita beri itu berterima kasih pada kita. Justru kadang sebaliknya, kadang menyakiti hati kita. Di saat hati kita disakiti oleh mereka dan kemudian kita ini menahan sakitnya itu dan kita tidak marah, maka saat itulah sebenarnya Allah sedang menghapus kesalahan-kesalahan kita, insya Allah. Nah kemudian ketika kita memaafkan, wal'afina aninas, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, kita maafkan, maka saat itulah kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Ini. Maka bersabar dalam menghadapi perilaku orang yang berbuat jahat itu lebih utama. Nah ini Bapak Ibu. Jadi bersabar ketika menghadapi orang-orang yang berbuat jahat, yang membuat jengkel, yang membuat marah, yang kadang memancing emosi kita. Ini kita bersabar. Nah, bagaimana kalau kita marah?
Marah boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh itu kalau marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Kenapa? Apa bedanya? Beda. Beda begini. Marah itu diem. Apa mas kok mendel mawon? Aku kayak hati nerodo. Kayak nesu. Nesu.